Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa bersilaturahmi ya dengan ahli waris Bapak Haji Makin ya. Salah satu ahli waris Haji Makin itu adalah Pak Ence ya, Pak Ence ya? Siap. Ya. Pak Ence, saya mau nanya sama Pak Ence ya. Pak Ence memanggil saya atau meminta bantuan ke saya ini kan terkait masalah jalan ya. Ya. Coba Bapak jelaskan terkait masalah jalan itu, Pak. Ya gini, dulu kan udah ada mediasi, kan saya minta permohonan mau bikin halte buat masyarakat nunggu ojek, nunggu mobil di situ kan. Ya, buat umum lah Kan ya. itu tak buat umum, itu fasilitas umum mau bikin halte umum kan. Ya. Kata dia nggak boleh, saya bilang gini, kalau saya nggak boleh, situ juga nggak boleh. Apa jembatan di atas akses jalan saya itu. Ya. Nah, dibawalah ke desa, mediasi di desa. Setelah di desa saya bilang gini, Pak Lurah, saya mah kalau sama tetangga nggak mau ada masalah, jangan sampai putus silaturahmi. Udahlah gini aja, dia nggak mengabangun, akses jalan saya nggak ketutup atas bawah, saya nggak ngabangun, putuslah di situ. Disaksikan sama Pak Lurah, Kamtibmas, Babinsa. Udah gitu langsunglah tanda tangan di pihak saya 1, 3 orang, di pihak 2 dia pihak kedua 3 orang, di pihak saya sendiri, Hendra, terus Pepen. Di pihak kedua Tajudin, RT Osep kan, ketiga Kustari. Nah udah setelah itu udah ada keputusan final, disaksikan sama Pak Lurah sama Kamtibmas itu, ya udah menyetujui. Timbullah pernyataan itu, udah ada tanda tangan kedua belah pihak, udah beres, silaturahmi jalan kembali. Tapi setelah itu ini lagi masalah lagi. Nah gitu, saya keberatan kan kalau itu diulang lagi mah. Jadi keinginan harapan Pak Ence itu kedepannya seperti apa, Pak Ence? Nggak usah ke depan kemana, nggak usah ada muluk-muluk. Saya mah udah ada yang kesepakatan di situ, dia nggak ngabangun, kita nggak ngabangun, akses itu udah jalan gitu aja. Akses saya nggak ketutup atas bawah. Jadi intinya masyarakat ya, bukan atas nama Pak Ence ya, tapi lingkungan masyarakat semua dengan adanya pembangunan trotoar jalan jembatan itu ya, maka merasa keberatan ya. Lah, karena dari tahun itu kan itu tidak pernah ya. Iya. Kan itu kan punya akses jalan ya, artinya punya masyarakat. Jadi sesuai dengan surat pernyataan ini bahwa kedua pihak tidak boleh membangun ya Pak Ence ya. Iya. Dan insya Allah ya mudah-mudahan kami bisa membantu Pak Ence dengan sebenar-benarnya ya. Yang penting kami memohon bantuan doanya semuanya. Amin. Agar kami senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita lancar karena ini adalah untuk jalan umum ya, bukan untuk pribadi. Jadi kami mohon sekali lagi ke Kang Yusef ya, tolonglah kita bermediasi dengan baik, karena siapa lagi kalau bukan ke masyarakat atau ke tetangga ya. Jadi jangan sampai tetangga dengan tetangga pakai trokan, gitu. Atau ibu yang permasalahan kecil lah tapi besar ya, kecil tapi besar. Jadi untuk sekali lagi insya Allah kami akan bikin surat pernyataan ini dan kami tembuskan pernyataan ini, kami tembuskan memohon ya kepada Kepala Desa Malingping Selatan, yaitu Bapak Haji Aceng Junaidi ya, Junaidi, agar senantiasa secepatnya untuk menemukan atau memanggil kedua belah pihak agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya, begitu Pak Ence ya. Iya. Dan masyarakat pun ketika tidak ada reaksi dari pihak lurah atau camat semua ya, atau mungkin usep mungkin akan melakukan aksi ya. Nah itu, jadi sekali lagi hal-hal itu jangan sampai terjadi, maka kami memohon agar kedepannya cepat dimediasi. Terima kasih, begitu Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kades Malingping Selatan diminta segera sikapi konflik warga soal pembangunan jembatan. Media Cahaya Informasi Group, Berita Peristiwa Nasional TV. Polemik pembangunan jembatan di Jalan Lingkungan Kampung Lebak Pasar, Desa Malingping Selatan, Kabupaten Lebak, memicu kekhawatiran akan terjadinya konflik horizontal. Warga meminta Kepala Desa Malingping Selatan, Aceng Junaidi,
segera menggunakan kewenangannya untuk menengahi dan memediasi perselisihan yang terjadi. Penelusuran awak media BPN TV Provinsi Banten pada 27 Mei 2025 mengungkap adanya keberatan dari sejumlah warga terkait proyek pembangunan jembatan yang dilakukan oleh seseorang berinisial OP. Warga menilai proyek tersebut mengganggu akses jalan lingkungan yang kerap dilalui warga untuk keperluan sehari-hari, termasuk mengangkut barang besar dan mengantar jenazah. Dalam wawancara, seorang warga bernama Isi menjelaskan bahwa lahan yang kini dijadikan jalan umum dulunya merupakan tanah milik ahli waris, yang kemudian dijadikan fasilitas umum, FASUM, oleh warga. Kami pernah membangun gardu atau halte di lokasi tersebut, tapi dibongkar oleh OP dengan alasan akan dibangun jembatan. Padahal, sudah ada musyawarah pada 20 Juli 2023 di kantor desa, yang disaksikan pihak Polsek, menyepakati bahwa warga tidak membangun gardu dan OP tidak membangun jembatan. Itu ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui kepala desa, ujarnya. Namun, menurut Isi, OP tetap melanjutkan pembangunan ruko dan jembatan meskipun ada kesepakatan sebelumnya. Warga sempat berencana melakukan aksi protes, namun dicegah oleh Ketua DPW YLBH Lodaya Pajajaran, Ujang Hermawansyah, yang saat itu sedang berada di lokasi. Ujang kemudian mengambil langkah sigap dengan mengadvokasi warga. Saya langsung temui Kades Malingping Selatan di rumahnya karena kantor desa sedang tutup. Saya sampaikan keberatan warga secara langsung dan minta pembangunan jembatan dihentikan sementara sampai ada mediasi ulang, terang Ujang. Meski demikian, pembangunan tetap berlanjut hingga dini hari. Akhirnya warga memberikan surat kuasa kepada YLBH Lodaya Pajajaran untuk pendampingan hukum dan pengajuan surat resmi mediasi kepada pemerintah desa Malingping Selatan. Surat yang ditandatangani oleh 43 warga tersebut juga ditembuskan kepada Camat Malingping, Kapolsek, dan Koramil setempat. Harapan kami dalam waktu 3 hari ke depan ada kabar tertulis dari pihak desa agar bisa kami sampaikan kepada warga, supaya tidak ada tindakan sepihak yang merugikan semua pihak, tegas Ujang. Sementara itu, pemerhati hukum Asep menekankan pentingnya kepala desa sebagai pejabat publik untuk bersikap objektif dan normatif. FASUM yang digunakan untuk kepentingan pribadi harus memiliki persetujuan lingkungan. Jika sudah ada kesepakatan sebelumnya, maka kedua pihak wajib menghormati azas Pacta Sunt Servanda, bahwa perjanjian adalah hukum bagi para pihak. Kades dapat mengeluarkan surat keputusan atau diskresi agar semua kembali pada kesepakatan awal demi mencegah konflik horizontal, ungkapnya. Pihak YLBH Lodaya Pajajaran bersama awak media BPN TV mengaku telah mencoba menghubungi Kades Malingping Selatan melalui nomor WhatsApp yang diberikan, namun belum berhasil tersambung. Surat resmi juga telah disampaikan secara lisan kepada staf desa agar segera ditindaklanjuti. Polemik ini menunjukkan pentingnya fungsi mediasi dan kepemimpinan yang responsif di tingkat desa. Warga berharap pemerintah desa dapat bersikap adil dan cepat dalam menangani potensi konflik yang terjadi di tengah masyarakat. BPN TV, Agus Bobi, Kaperwil Banten melaporkan.